menambah wawasan, laksanakan baru bisa setiap ahad pertama awal bulan. Jadi ingat kata jadwalnya. Untuk ahad berikutnya kita belum bisa isi subuhnya, tapi kita isi dengan kajian-kajian yang lain nanti mungkin pada maghrib. Bapak-bapak dan sekalian, alhamdulillah Ustaz sudah hadir dalam hadapan kita, Bapak Haji Arif Husaini MPDI. Insyaallah kalau membagikan ilmu untuk kita, dan mari kita dengarkan bersama. Mungkin dibagi dua sesi biasa Pak Ustaz. Mungkin 10 atau 15 menit sebelumnya bisa ada tanya jawab nanti ya, untuk menambah apa yang memang belum jelas kita dengarkan. Dan setelah sholat suruh kami siapkan sarapan bersama sambil silaturahmi. Terima kasih Pak Ustaz, kami silakan. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma arfa'a sifatil kamaliyah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Alladzi khassa man syaa'a min 'ibadihi bil ma'athir khabbiyah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi khassahu Allah ta'ala bi jami'i kamalatil 'ubudiyyah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin alladzi mala Allah ta'ala qalbahu sallallahu alaihi wasallam min jalalihi al-a'la jalla wa 'ala. Wa 'aynahu sallallahu alaihi wasallam min jamalihi al-husna. Wa sara sallallahu alaihi wasallam masruran mansura. Wa 'ala alihi wa ashabihi wasallim alladhi ala nahjihi fanalu khairan wafi'an. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak dan ibu-ibu jamaah salat subuh dan ta'lim saya hormati, dan insyaallah kita semua senantiasa mendapat curah rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat dan karunia yang diberikan kepada kita hingga saat ini. Kita masih mendapatkan nikmat Allah berupa sehat dan kesempatan bisa menjalankan aktivitas kita dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam senantiasa disampaikan pada junjungan kita baginda Rasul Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, juga keluarganya, sahabat Nabi baik, dan insyaallah terselak umatnya yang senantiasa mengikuti dan mengamalkan sunnah dan ajarannya kelak di yaumil qiyamah kita beroleh syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Bersama-sama di subuh ini kita bersilaturahim, muwajahah sekaligus talabul ilmi. Mudah-mudahan kegiatan kita ini senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan amalan kita dicatat sebagai dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Untuk subuh kali ini sama-sama kita membahas tentang salah satu keistimewaan dari Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam yang saat ini kita berada di bulan Rabiul Awal, untuk mengingat kembali, mengenang sekaligus mengikuti apa-apa yang dicontohkan oleh baginda Rasul. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah Ta'ala akrama Nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memuliakan nabinya, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bi khamsi karamatin, dengan 5
keutamaan atau kemuliaan. Akramahu bil ismi wal jismi wal aqa wal khata wal ridha. Kelima hal tersebut adalah dengan ism nama, wal jism badan jasad, wal aqa pemberian, wal khata kesalahan, wal ridha dan keridhaan. Ini yang ada pada sosok Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amal ismu fanadahu bir risalah walam yunadi bil ismi kama nadi jami'al anbiya'i alaihi wassalam mithlu Adam wa Ibrahim wa Jadi yang pertama keistimewaan kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah fanadahu birrisalah. Allah menyebut Nabi kita itu bukan dengan nama tapi dengan Rasul. Yang ini semua tidak terjadi pada nabi-nabi sebelumnya. Jadi Allah itu memanggil Nabi yang mulia ini dengan Rasul, dengan Nabi. Jadi banyak ayat-ayat Al-Quran menjelaskan ini. Salah satunya ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaik. Ada juga ya ayyuhan nabiyyu. Itu menyebut kepada sosok Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita sebagai hamba Allah dan umatnya harusnya bagaimana? Ada sebutan-sebutan tertentu. Lawan Allah saja menyebut Muhammad itu Nabi kita itu dengan Rasulnya, saking mulianya. Dan ini tidak pernah di ayat Quran banyak yang menjelaskan nama-nama Nabi kita dengan namanya. Kalau Nabi Adam khalaqahu min turab, Inna masalah Isa disebut nama, Adam disebut Adam, Ibrahim disebut Ibrahim, Ismail disebut Ismail. Tapi khusus Nabi kita ini Allah menyebutnya saja ya ayyuhal rasul, ya ayyuhan nabi. Satu kemuliaan dengan sebuah nama. Maka kita Rasulullah SAW disebut seperti itu. Kita tinggikan, kita muliakan. Yang pertama, kemudian yang kedua, wa ammal jismu fa idza da'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam syai'an fa ajaba huwa bi nafsihi anhu wa lam yaf'al dzalika li sa'iril anbiya. Wa dzalika annahu sallallahu alaihi wasallam radda 'ainul qatadah ba'da an saqatat ila qaddihi wa nahwi dzalik. Jadi kekaramah yang Allah berikan kemuliaan yang kedua adalah dalam bentuk jism, fisik. Maka faidah dan Nabi ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa terhadap suatu kejadian peristiwa, maka langsung diijabah dengan sendirinya. Wa binafsi. Walau yaf'al dzalika Islam, dan tidak pernah dilakukan yang seperti itu oleh seluruh para nabi. Dan ini pada buktikan ketika Qatadah itu matanya sudah lepas. Mata Qatadah itu berada di pipi-pipinya. Matanya keluar, meler semua. Selain Rasulullah SAW berdoa untuk memulihkan kondisi Qatadah, maka mata-mata sudah meler di pipinya itu langsung berbalik ke tempat semula. Fa'ajab. Nabi itu kalau sudah langsung mohon dikabulkan. Banyak contoh-contoh banyak di sini. Ini dalam bentuk jism, bentuk fisik yang langsung dibuktikan ketika Qatadah matanya keluar, nempel pipinya di pandangan. Maka Rasul berdoa, mereka langsung berangkat. Kalau doa-doa yang lain banyak sekali seperti ketika Sa'labah
minta kepada Nabi untuk jadi orang kaya, Nabi kata saja Sa'labah bisa menjadi orang kaya. Enggak banyak-banyak. Allah kirimkan hanya 2 ekor kambing. Dengan doa Nabi kita, ya Allah berikan perubahan kepada Sa'labah agar menjadi orang yang kaya. Hanya dengan dikirimkan 2 ekor kambing. Terus itu doa. Tapi dalam bentuk jisim, badan, fisik itu ketika kota dan matanya menyatu yang indah pada langsung dengan berdoa terap kembali. Kalau sekarang ada gitu, amin lebih dari dokter ya. Orang sudah pada lepas-lepas semua, sudah nggak di tempatnya lagi, jadinya Bismillahirrahmanirrahim. Angkat Nabi lihat kemuliaan langsung doanya fa'ajaba diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sendirinya. Dan itu kata ulama menjelaskan ini walam yaf'al dzalika li sa'iril anbiya, itu perbuatan tidak pernah terjadi pada nabi-nabi sebelumnya. Seluruh kalau Nabi Isa ya, tidak fisiknya pegang, jadi tingkat mukjizatnya. Ini Nabi fisiknya berubah. 2. Wa amal aqa'u fa'aqa'u bila su'alin. Dan adapun masalah pemberian Allah itu maka langsung diberikan tanpa diminta. Diberikan langsung oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Qur'an dijelaskan inna a'tainakal kautsar. Itu dijelaskan. Sesungguhnya kami kata Allah telah memberikan kepada Muhammad al-kautsar, nikmat yang banyak. Nikmat yang banyak. Bahkan bisa dibuktikan nanti untuk kita semua. Nabi-nabi terdahulu tidak bisa memberikan syafaat kepada umatnya, tapi Allah memberikan keistimewaan tersendiri kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berupa syafaat umat. Pertolongan besar yang tidak Allah berikan kepada Nabi terdahulu umatnya, tapi Nabi kita Muhammad luar biasa bisa memberikan syafaat pertolongan kepada umat-umatnya yang beriman. Ini tentunya yang beriman. Enggak semua anak kayaknya. Kalau presentasikan umat Nabi Muhammad ini sekarang ini kondisinya, coba perhatikan saja. Maghrib ya masih kita ya alhamdulillah nih penuh ya. Tempat lain itu enggak ada. Tapi bila dibandingkan dengan orang yang tidak masuk ke dalam masjid itu lebih banyak. Nah kalau Allah tidak memberikan kelembutan hati Muhammad SAW seperti Allah berikan kepada Nabi Musa, apa jadi umat sekarang ini? Dan Nabi Musa umatnya membangkang tidak mengindahkan peribadatan dari Sabtu aja, langsung berdoa supaya umatnya menjadi terang. Karena kita lihat Nabi Muhammad hari Jumat itu sholatnya aja hari Jumat nunggu dulu. Atau sudah memandang masih belum siap-siap dulu. Banyak dan ini begitu sholat masuk sudah menjelang khatib mau berdoa. Ya. Jadi di mana persiapan untuk ibadah? Belum lagi di zaman canggih elektronik sekarang ini masih kalah dengan pemain bola. Pemain bola itu begitu dipanggil namanya masuk di line up-nya itu udah nggak ada yang megang-megang HP. Dia konsentrasi penuh untuk main bola. Begitu masuk lapangan udah enjoy, Pak. Pokoknya konsentrasi dia bagaimana dia bisa menggolkan dengan baik. Ini boleh juga mendapat apa? Perolehan yang terbaik. Nah, kita ibadah itu apa? Mencari ridha Allah. Nah, begitu masuk untuk ridha Allah, hal-hal yang harus dilakukan tidak dihindarkan. Semangat. Ustaz Doni merasakan, menyaksikan kita tempat lain sholat itu begitu masuk masjid aja bukan lagi zikrullah tapi masih megang HP. Kalau megang HP-nya dia yang dibuka Quran ngaji bagus masih Pak. Lain yang lain masih ngurusin
WA ini dari siapa lagi yang datang ini? Sama aja sekarang orang yang pergi haji umroh. Jadi untuk konsentrasi penuh yang sekian menit itu, saya bicara ada sekian jam Pak. Yang sekian menit itu, sholat Jumat berapa menit sih? Gitu kalau ya. Dari mulai kita masuk menjelang azan, menjelang khotib di atas mimbar, berapa menit sih sampai selesai? Bila dibandingkan Allah berikan waktu yang begitu banyak di luar sholat. Nah ini berarti tentang keseluruhan namanya. Taruh dulu, dibawalah takut nanti pulang jadi hidup. Ini matiin. Jadi nggak perlu lagi mengurus masjid untuk kekhusyuan sholat kita, HP dimatikan atau di silent. Kalau silent masih mengganggu Pak. Tetap bunyinya kedengeran, gedar lagi sholat ingat. Lalu apa yang harus kita lakukan? Insya Allah kalau jemaah kita ya masih muhajirin mah sudah ngaji semua insya Allah. Ya jadi sholat ya sholat, bukan mikir itu lagi. Yang dilakukan apa? Duduk. Ini rumah Allah, ada adab yang sudah diajarkan Nabi kita Muhammad SAW. Bagaimana adab masuk masjid, bagaimana ketika berada di rumah Allah yang mulia. Kita diundang apa yang paling ini? Lurah maupun kalau diundang wali kota, ya. Begitu masuk rumahnya, apa yang kita perbuat? Apa yang kita lakukan? Kita ukuran kita seperti itu. Lanjut lagi kepada NKRI. Di kantor, di sekolah, begitu upacara mulai, bendera naik itu nggak ada yang gerak-gerak. Tangan diangkat, badan yang gerak-gerak. Ada nyamuk aja tahan dimin. Kita ini nggak ada yang tahu di hadapan Allah SWT dari kondisi apa. Tapi begitu Allah memberikan berita kepada nabi-nabinya, semua pada menolak. Tapi Muhammad SAW dengan mantap, dia akan lihat, dia akan perhatikan siapa umat-umat yang perlu dibantu. Di surah Ad-Duha diterangkan, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Dan kelak akan diberikan kepada Nabi Muhammad SAW fatardatu, keikhlasan, ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ridho. Maka ada sering berdoa, raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Allah meridhoi nabinya, maka kita pun ridho dengan agama kita. Kita ikhlas, Allah Tuhan kita, dan kita ridho bahwa Muhammad SAW adalah nabi dan rasul kita. Itu sudah dalam kita cermat itu maksudnya maknanya. Sudah diridhoi oleh Allah. Kemuliaan sudah diberikan. Jadi Rabiul Awal ini ya ingat-ingat bagaimana nabi kita. Bukan sekedar seremoninya juga sebagai apa? Kegembiraan kita akan hadirnya di muka bumi sosok manusia belia kekasih Allah, sekaligus utusan Allah yang mengantarkan kita memperoleh bahagia dunia dan akhirat. 3. Yang keempat, wa amal khatabu wa dzakara al-'afwa qabla dhanbihi haitsu qala 'afallahu 'anka dalam Al-Qur'an. Ai ma waqa'a minka min tarkil afdal wal ula. Adapun kesalahan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, sudah dimaafkan sebelum melakukan kesalahan itu, maka Nabi disebut dengan maksum, terpelihara, terjaga. Kesalahan-kesalahan sebelum berbuat pun sudah dimaafkan Allah, sudah diampuni Allah Subhanahu wa taala. Maka bisa kita baca dalam risalah, dalam berbagai kitab, Nabi Muhammad dari lahir meranjak anak-anak remaja dewasa sampai wafatnya tidak ada kesalahan. Kenapa? Sudah dimaafkan Allah Subhanahu wa taala, sudah dibimbing, sudah diarahkan. Maksud ya cuma luar biasa, kemaksuman Rasulullah SAW itu tidak dimanfaatkan. Kalau kita bisa mendapat udah slogan seperti itu, udah kalau sudah dimaafkan udah sepenuhnya, kita sudah benar. Nanti justru semakin baik melakukan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu
Bahkan dalam sejarah itu bisa kita baca, sudah kita dengar, Rasulullah itu sudah dijamin masuk surga pun ibadahnya luar biasa ya. Sampai kaki-kakinya pada pecah-pecah. Saking berdirinya lama, rukunya lama, sujudnya lama. Ya beda dengan kita. Kita berdiri lama udah banyak kusuk ini banyak lagi yang sudah ada semburan. Bahkan yang kita sedih ada seseorang yang masih gagah badannya 2 km jalan masih kuat Pak. Begitu sholat duduk ada, lucu. Berjalan 2 km berjalan. Begitu sampai masjid sholat duduk. Kata orang Pak kecapean kali. Pulang lagi kuat lagi. Yang berdiri hanya 5 sampai 7 menit itu tidak diusahakan. Padahal sholat itu rukunnya. Rukun yang pertama dari perbuatan adalah al-qiyamu 'alal qudrah. Berdiri bagi orang yang mampu. Kalau sudah nggak mampu maka Islam sangat-sangat indah ajarannya. Bisa duduk. Duduk itu alternatif kedua kalau berdiri sudah tidak mampu. Bukan langsung duduk. Nah ini upaya-upaya kita maksimal untuk menghambakan diri kepada Allah ini sampai mana? Tidak malukah dengan Rasulullah SAW yang begitu hebatnya mengajarkan kepada umat. Sampai-sampai istri baginda Rasul pun heran kan, ya Rasulullah, kenapa engkau masih beribadah begitu khusyuknya, sementara Allah sudah menjanjikan kepadamu. Falam yarad alaihi wadaina fidyatuhu wala sadaqatuhu wala nafqatuhu kama raddaha ala sairil anbiya. Adapun yang kelima, keridoan Allah, keikhlasan Allah memberikan kepada Nabi SAW yang tidak pernah diberikan kepada Rasul terdahulu adalah ketika Rasulullah memberikan fidyah, sedekah dan nafkah. Jadi suatu ketika ada seorang manusia yang melakukan perbuatan jima di bulan Ramadan. Lakukan jima, persetubuhan suami istri di siang bulan Ramadan. Sekarang jangan coba-coba Pak, ini sudah ada hukumnya. Begitu ngadu sama Nabi, ya Rasulullah, saya telah melakukan kesalahan besar. Saya melakukan dosa di bulan Ramadan ini di siang hari. Kenapa? Ya sedikit malu Pak menceritakan bahwa saya telah melakukan hubungan jima di siang hari. Kan kafaratnya itu berapa? 2 bulan berturut-turut. Waduh, ini kata yang melakukan boro-boro 2 bulan nanti yang bungkus hari ini. Sehari ini enggak pakai 2 bulan. Aduh, tapi kan orangnya lembut Pak, tidak langsung kamu ini tidak menjustice tidak. Akhirnya Pak ya udah. Kalau nggak bisa puasa 2 bulan, beri makan 40 orang miskin. Masih jauh. Boro-boro ngasih makan 40 orang miskin. Rasul, saya ada payah. Terus ada hukum. Dikeluarkanlah kurma, roti. Nih, tebusan berikan kepada orang-orang yang berhak menerima di kampung. Nabi, di kampung saya itu yang paling miskin ya saya. Masya Allah. Kalau sekarang masih berlaku, ngadunya masih apa? Masalah di ngadunya masih apa? Udah gak ada Nabi sekarang secara fisik, ada siapa perbuatan itu. Maka kita umatnya ini kalau melakukan itu ya 2 bulan harus bayar berturut-turut. Kita lakukan dalam rangka mengikuti sunnah-sunnah beliau atau syariat yang beliau ajarkan. Pada satu materi lagi, An Abdillah wa an Umar khamsun man kunna ay istama'na fihi sa'ida fid dunya wal akhirah. Ini serba 5 Pak, saya nyampaikannya. Tadi 5 utama. Ini 5 juga siapa yang memiliki hal-hal tersebut pada dirinya. Sa'ida fid dunya wal akhirah, akan bahagia dunia dan akhirat. Ini
keistimewaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu dengan apa agar umat kita ini mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat? Awaluha, yang pertama, ayyadhkura la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah waqtan ba'da waqtin. Ini yang pertama, selalu berzikir menyebut kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak sempurna ucapan kalimat tauhid kalau tidak disertai Muhammadur Rasulullah, selalu disandingkan. Mulia. Asyhadu an la ilaha illallah tidak cukup, belum bersyahadat. Sebelum wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah pun demikian kalimat tauhid yang begitu indah, la ilaha illallah berarti itu tidak sempurna sebelum dilengkapi dengan kalimat Muhammadur Rasulullah. Pertama nih Pak ya, insyaallah kita simak. Waqtan ba'da waqtin, setiap waktu ba'da waqtan ba'da waqtin, setiap waktu. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang enggak mesti harus waktu kenceng-kenceng makin enggak. Itu kalimatnya mukhlasan diucapkannya. Diam-diam juga ya, yang dengerannya siapa? Allah. Enggak perlu harus orang lain dan kita berteriak-teriak. Ucap. Bahkan ada yang cukup di dalam hati, zikir ini. Ruya annahu sallallahu alaihi wasallam qala aktsiru dzikrallah azza wa jalla ala kulli halin fa innahu laysa 'amalun ahabba ila Allah la anja li'abdin min kulli sayyi'atin fid dunya wal akhirah min dzikrillah. Perbanyak olehmu zikir kepada Allah azza wa jalla pada setiap hal keadaan. Sesungguhnya tidak ada amalan yang lebih dicintai Allah dan akan menyelamatkan hambanya dari segala macam kesalahan di dunia dan akhirat. Itu adalah kalimat zikir, zikrullah. La ilaha illallah. Itu untuk Muhammadur Rasulullah. La tuksirul kalama bi ghairi dzikrillah fa inna kathratal kalami bi ghairi dzikrillah qaswatul qalbi wa inna ab'adan nasi minallahi al-qalbul qasi. Jangan kau perbanyak kalam. Ini sebenarnya enggak boleh Bang, berbanyak omongan, bicara itu. La tuksirul kalam. Karena semakin banyak kita berbicara selain zikir kepada Allah, itu lama-lama pasti akan melenceng, akan mengarah kepada sesuatu yang kurang baik. Kalau banyak ngomong, banyak kita lihat dan kita saksikan orang yang pandai berbicara, akhirnya apa? Pembicaranya juga pas lagi, bahasanya ngawur. Jadi dilarang juga datang ke. Kenapa? Banyak ngomong itu kalau selain zikrullah akan membuat hati jadi keras, nggak nerima kebenaran. Jadi yang dimaksud qaswatul qalbi itu hatinya menjadi keras, tidak nerima kebenaran. Dan yang sejauh-jauhnya manusia dari Allah itu yang hatinya keras, tidak nerima kebenaran. Dari agama nggak nerima, orang lain berbicara benar nggak nerima. Kenapa? Qaswatul qalb, hatinya sudah keras. Kenapa? Nggak pernah zikir tapi banyak ngomong, banyak cakap. Ini luar biasa. Ya, jadi masya Allah kita harus memperbanyak zikrullah ini, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yuk kita sama-sama, nggak harus dikuat-kuatkan, dipikirkan, nggak harus. Ya. Maka kelembutan hati itu, kelembutan hati dalam hati kemudian itu bisa menerima. Ketika ada kebenaran-kebenaran itu bisa menerima, Pak. Itu lembut hati namanya. Kalau manusia sudah tidak lagi menerima kebenaran, hati-hatinya keras. Nauzubillah, ada yang ngomong cuek, enggak dipercaya. Al-Quran menjelaskan begini sudah enggak lagi percaya. Itu qaswatul qalb namanya. Udah hatinya keras dan itu jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak mau.
akhirnya kedengarannya hayya 'alas shalah, hatinya sudah tutup. Kemudian ayaqula idza jara 'ala lisanihi ma la yu'ni astaghfirullah. Setelah baca la ilaha illallah, yang kedua lazimkan juga kita untuk beristighfar. Rasulullah SAW manusia pilihan Allah dan kasar yang maksum itu kan, ada satu hadis mengatakan bahwa Nabi itu tidak pernah kurang dari 70 kali sehari. Tidak kurang dari 70 minimal. Kalau Nabi ada 70, kita harusnya berapa? Nabi kan gak punya salah, gak melakukan dosa. 70 istighfar ini yang minimal. Bukan masalah kayak hitungan, tapi dalam satu hadis terangkan Nabi tidak kurang dari 70 kali istighfar. Kita berapa nih? Ya astagfirullahaladzim. Jadi la ilaha itu untuk mensucikan tauhid kita. Istighfar itu mohon kepada Allah ampunan agar kesalahan-kesalahan kita diampuni oleh Allah. Jadi pertama mentauhidkan Allah, istighfar. Ayo kita lakukan agar senantiasa Allah melembutkan hati kita dan insya Allah kita akan selamat. Tauhid, kemudian istighfar. Lalu ucapan-ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Itu ungkapan syukur. Ungkapan syukur dalam bentuk lisan. Alhamdulillahirabbil alamin. Ketika Allah sudah memberikan nikmat. Tapi ada ajaran tertentu ketika habis makan alhamdulillah bagaimana, bangun tidur bagaimana, itu ungkapan-ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tauhid, istighfar, lalu alhamdulillah. Ini jangan pernah. Berikutnya yang keempat, memperbanyak ucapan tasbih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang terakhir, jangan pernah berhenti untuk selalu mengucapkan istirja. Ketika Allah memberikan ujian kepada kita, tidak ada ucapan yang terbaik bagi orang yang beriman kecuali inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ucapan itu bukan hanya untuk mendengar orang meninggal dunia. Kita kan kesannya kalau ada innalillahi itu kalau ada orang meninggal dunia. Padahal musibah itu kan